Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Waalai Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Iya baik Bu. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya. Yang mana pada hari ini saya minta kepada Ibu Wafa ingin menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan kepada saya selaku coach yang insya Allah nantinya akan membantu mengarahkan Ibu untuk menemukan solusi dari Ibu sendiri. Apa rencana coaching kita untuk hari ini? Rencananya saya ingin bercerita tentang siswa saya yang temperamental, Pak. Oh, siswa temperamental ya. Itu ya. Jadi untuk membahas siswa yang temperamental, bisa diceritakan Bu, kira-kira apa yang menjadi tujuan dari Ibu Wafa menyampaikan masalah ini? Yang pertama, saya bisa mengkondisikan situasi anak tersebut ketika yang benar-benar dia tidak bisa menguasai dirinya ketika rasa marah dia itu ada. Kemudian dia bisa tidak melampiaskan ke orang lain, tetapi dia mencoba untuk menyadarkan dirinya dulu dalam keadaan stabil, baru dia bisa mengeluarkan apa yang sebenarnya yang ada di dalam dirinya. Oh, jadi itu ya. Jadi yang menjadi tujuan adalah Ibu ingin mengkondisikan siswa tersebut agar tidak cepat marah. Yang kedua, yang pertama adalah tidak menyalahkan orang terlebih dahulu sebelum mengkonfirmasi atau menilai diri sendiri ya. Nah, kira-kira untuk menentukan ukuran keberhasilan dari apa yang menjadi tujuan Ibu saat ini, apa yang bisa menjadi ukurannya? Ya, misalnya ketika ingin mengkondisikan siswa tersebut tidak cepat marah, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilannya itu, Bu? Untuk keukuran keberhasilannya sementara Pak dari 4 sampai 6. Paling tidak saya mencoba untuk mengontrol emosi dia dulu, kemudian nanti baru saya arahkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira apa yang ada di dalam pikiran dia sehingga dia mencoba untuk tidak bisa mengatur atau tidak bisa memanage dirinya. Jadi untuk mengatur atau memanage dirinya sendiri ya. Iya. Nah, baik. Tadi Ibu menyebutkan kalau kita ambil dari skala 1 sampai 10, kan tadi Ibu sudah menyebutkan di sini bahwa 4 sampai 6. Kira-kira ada untuk tolak ukur keberhasilannya itu atau posisinya itu hanya sampai di 4 atau 6 saja kah atau bisa naik setelah melaksanakan coaching, Bu? Saya berharap bisa naik, Pak. Kalau bisa sampai 8 atau 9 walaupun tidak bisa sampai 10. Paling tidak dia bisa berbaur dengan teman sekolahnya dulu atau teman sekelasnya dulu. Maksudnya dia tidak langsung marah atau emosi ketika temannya atau rekan guru mengejek atau menegur. Mengejek atau menegur. Ya. Jadi itu ya. Jadi bisa mengkondisikan dirinya. Nah, kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan untuk mengkondisikan anak Ibu yang tadi yang memiliki sifat temperamental itu ya, sehingga yang menjadi faktor-faktor Ibu bisa melakukan atau mengkondisikan anak tersebut. Nah, kira-kira kekuatannya apa? Saya akan mencoba memberikan solusi untuk masalah yang dia hadapi, kemudian nanti kita duduk tenang berbicara, artinya dari hati ke hati kenapa dan bagaimana, terus haruskah kamu marah seperti ini, kemudian nanti saya akan memberikan solusi lagi, sepertinya kamu nak nggak perlu untuk marah sampai semarah itu dengan teman kamu atau dengan guru kamu. Kemungkinan situasi pada saat kamu diejek atau ditegur itu posisi kepala sekolah atau rekan sejawatnya mungkin
sama-sama apa ya, tidak stabil. Jadi kamu jangan langsung mengambil keputusan untuk marah, tapi berpikir dulu kira-kira kenapa ya, ada apa. Nah, seperti itu. Jadi intinya saya lebih duduk berdua dulu, Pak. Oh, jadi yang menjadi kekuatan dari Ibu sendiri adalah yang pertama, saya bisa simpulkan ya, berarti itu terkait dengan komunikasi aja dulu, Bu, ya? Iya iya, lebih ke komunikasi Komunikasi. dulu. Ya, baik. Itu, antara Ibu dengan, siswa, yang bermasalah tadi. Nah, kira-kira kalau dari rekan-rekan Ibu, kira-kira ada nggak kawan-kawan yang mendukung atau, yang sejalan dengan pemikirannya dengan Ibu terkait penanganan kasus yang Ibu alami saat ini? Kalau dari kawan-kawan, rekan mengajar Ibu? Ada, Pak. Bahkan mereka, memberikan apa ya, istilahnya memberikan motivasi, "Ayo Bu, berikan anak Ibu apa istilahnya, komunikasi yang benar-benar kalau perlu dijelaskan dulu. Kita sekolah tidak semua sama dengan satu pikiran yang sama." Kemudian, memberikan penjelasan yang lebih real lagi, istilahnya enggak semua orang bisa menerima kamu dengan apa adanya dan kamu juga tidak mungkin orang ketemu itu langsung menerima kamu apa adanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi rekan sejawat itu lebih memberikan motivasi juga, artinya jangan pernah menyerah untuk memberikan solusi ataupun saran kepada siswa karena kita bukan hanya sebagai guru yang mengajar tetapi juga sebagai orang tua di sekolah. Oh, iya. Oke. Jadi itu yang terkait dengan, kekuatannya tadi ya. Nah, sekarang saya mau tanya Ibu, terkait dengan kira-kira ada nggak unsur-unsur lain yang menghambat, dalam proses penyelesaian masalah ini? Baik itu dari Ibu sendiri ataukah dari, lingkungan yang ada di sekitar Ibu? Untuk hambatan kemungkinan kalau dari diri mungkin nggak terlalu ada ya Pak, karena kan saya harus kalau untuk lingkungan mungkin ada, karena tidak semua rekan sama pola pikirnya untuk memahami seorang anak. Nah, ada yang langsung, nggak usah Bu, biarkan aja. Nah, tapi ada juga yang, ayo Bu, nggak apa-apa istilahnya kita sama-sama, ada. Oh, Iya. iya. Jadi dari segi hambatan kalau berdasarkan dari Ibu sendiri tidak ada ya? Justru Alhamdulillah hambatan tidak ada. itu yang datangnya dari orang lain ya? Iya. Termasuk dengan cara berpikirnya yang berbeda mungkin ya? Iya. Oke. Nah, sekarang dari tujuan yang ada, dari kekuatan yang Ibu miliki dan dari hambatan-hambatan yang Ibu hadapi, nah kira-kira apa rencana Ibu dalam menghadapi, guna untuk mewujudkan tujuan yang Ibu, ingin capai? Ya, apa rencananya, Bu? Rencana saya lebih sering lagi mengkondisikan situasi untuk sama-sama membuka percakapan dengan murid saya, apakah itu ketika saya masuk ke kelas, apakah itu waktu istirahat atau waktu luang. Artinya saya lebih menjadi orang tua di sekolah dengan membuka percakapan santai. Nah, jadi tidak harus ketika belajar enggak, tapi ada waktu-waktu ketika mereka itu bisa mengeluarkan apa sih sebenarnya yang mereka mau, apa sih yang mereka keluh kesahkan selama ini, kayak gitu Pak. Jadi lebih terbuka lah intinya, komunikasinya lebih terbuka. Oh, jadi itu ya yang menjadi rencana, artinya untuk komunikasi ini lebih terbuka. Nah, terkait dengan komunikasi Ibu, nah adakah prioritas yang Ibu ingin, capai dulu? Misalnya kan tadi ada hambatan, terus ada kekuatan. Nah, dari hambatan itu sendiri kan tadi Ibu menyampaikan bahwa, tidak sama ini pemikiran kita dengan orang lain. Nah, kira-kira, yang mana yang akan menjadi prioritas Ibu dulu, yang Ibu akan selesaikan? Apakah dari diri siswa itu sendiri ataukah, hambatan yang dari luar itu dulu? Pak bisa diulang lah Pak, soalnya tadi mama udah menelpon. Baik, ini kan terkait dengan prioritas Ibu. Kan tadi ada hambatan, ada kekuatan. Nah, yang hambatan tadi itu dari luar. Nah, terus yang menjadi kekuatan, dari dalam Ibu sendiri dan si anak tersebut. Nah, kira-kira
yang mana yang Ibu akan prioritaskan dulu untuk Ibu selesaikan? Apakah dari Kalau luar atau hambatan dari luar itu ataukah langsung ke anak yang bermasalah itu? Kalau untuk sementara, saya lebih ke anak dulu, Pak. Istilahnya kalau kita udah dari hati ke hati, udah ngobrol dari anak, nanti lingkungan situasinya itu tinggal menyesuaikan. Oh Kalau iya. ulun sih kayak gitu, iya. Istilahnya Oh, lebih memprioritaskan ke anak dulu, baru Mbak. ke lingkungannya. Nanti kan sambil jalan. Oh iya, betul ya Iya, Bu ya. Jadi iya. dari anaknya dulu ya. Nah sekarang Mm-mm. kira-kira kapan ini Bu, ini masalah Ibu bisa terselesaikan ataukah dalam jangka waktu berapa hari kah, minggu kah, bulan kah, atau selanjutnya? Alhamdulillah udah berjalan beberapa hari dan saya berharap untuk kedepannya next masuk ke semester berikutnya ini masih bisa saya kondisikan karena tidak semua anak yang bisa saya langsung atur berapa hari harus selesai semua ke 30 anak nggak mungkin. Jadi saya masih memprogramkan untuk jangka panjangnya ke semester berikutnya. Mudah-mudahan semua udah bisa dihandle sampai di akhir semester 2. Oh iya. Jadi selanjutnya, nah kira-kira ini untuk menentukan bagaimana ukuran keberhasilan dari uh, uh, rencana yang Ibu lakukan, kira-kira apa yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan Ibu dalam melaksanakan dalam guna mewujudkan tujuan Ibu? Anak itu bisa mencapai hasil istilahnya dia bisa belajar, kemudian bisa berkolaborasi dengan temannya, terus tidak lagi tidak langsung berpikir negatif ketika dia disentuh dengan temannya atau ditegur dengan gurunya, dia langsung negatif thinking, enggak. Jadi dia bisa mengendalikan dirinya lah paling tidak dulu Pak, mengendalikan diri dari emosi sesaat. Oh, jadi itu ya. Jadi yang bisa terlihat di sini adalah anak-anak bisa mengendalikan diri dari emosi sesaatnya itu, Bu ya. Itu yang menjadi ukuran. Nah, sekarang kira-kira komitmen Ibu ke depannya supaya kasus misalnya nih kalau sudah selesai ini supaya kasus ini tidak terulang lagi di lingkungan sekolah Ibu. Kira-kira apa komitmen Ibu? Komitmen saya nanti berikutnya ketika saya dapat murid baru lagi, maka saya akan memberitahukan dulu, gini loh nak, kamu nih sekolah baru masuk, kemudian teman-teman kamu juga baru, tidak semua sama dengan pola pikir kamu. Jadi ketika ada sesuatu hal atau terjadi di dalam kelas, jangan langsung mengambil keputusan sendiri. Usahakan koordinasikan dulu dengan ibu, karena ibu ini adalah sebagai wali kelas, bukan orang lain. Nah, jadi intinya komunikasi lah dulu Pak. Komunikasi pelan-pelan, saya yang mengalah dulu, kemudian mereka yang mengikut. Tapi dengan tetap komunikasi. Iya, oke. Nah, dari apa yang Ibu komitmenkan terkait dengan kasus yang ada ini, kira-kira ada nggak? Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ini ada nggak kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Yang pertama diri saya sendiri, Ya. yang kedua siswa saya, yang ketiga rekan-rekan saya. Karena tidak mungkin saya harus langsung ke rekan, tidak melewati murid dulu. Karena yang jadi tumpuan ini kan murid, baru guru, kepala sekolah, dan lingkungan. Oh, jadi semuanya berperan Bu ya. Ya. Oke, baik Ibu. Nanti setelah Ibu melakukan sesi coaching dengan siswa Ibu, saya ingin melihat lagi perkembangannya ke depannya nanti Bu ya. Nanti mungkin kita akan bertemu di sesi berikutnya. Pada kesempatan ini apa yang menjadi masalah dari Ibu secara garis besar Ibu sudah sampaikan mulai dari tujuannya, identifikasinya, rencananya, begitu juga dengan tanggung jawabnya. Harapannya nanti ada perubahan kepada anak didik Ibu. Terus untuk tindak lanjut ke depannya nanti kita akan bertemu di sesi yang lain Bu ya. Iya, terima kasih. Jadi untuk hari ini sesi kita untuk hari ini kita selesaikan dulu untuk hari ini. Selamat beraktivitas Ibu Wafa ya. Iya, terima kasih Pak Andi. Oh, bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah udah mulai plong karena udah ngeluarkan unek-unek dengan emosi sesaat. Oke. Iya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.